siang Bu Destia. Halo Bu, selamat siang. Apa kabar Bu Destia? Luar biasa, puji Tuhan saya baik-baik saja. Saya sehat. Bu Umay gimana? Alhamdulillah saya baik Bu Destia. Nah, ini nanti Bu Destia akan melakukan proses coaching. Iya. Ya, jadi begini ya Bu, nanti di sini adalah saya sebagai pengamat. Di sini saya akan nanti melihat proses coaching yang dilakukan Bu Destia terhadap coachingnya. Nah, pertama-tama kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian proses coaching hari ini. Nah, rubrik penilaian ini nanti akan digunakan untuk menilai coach dan coachee selama proses coaching. Nah, untuk coach itu nanti akan dinilai apakah sudah melakukan percakapan coaching dengan alur theta, kemudian juga apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana nanti coachee merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Destia sebagai coach, begitu ya. Nah, jangan lupa Bu Destia untuk menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Destia. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Destia kembangkan di proses coaching ini nanti? Iya Bu Umay. Jadi untuk kesempatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu presence atau saya harus hadir secara utuh, secara menyeluruh. Kemudian saya juga ingin mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari 3 kompetensi yang ingin Bu Destia kembangkan di proses coaching ini nanti, manakah kompetensi yang menjadi spesifik Bu Destia untuk nanti diobservasi seperti itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Kemudian yang satu lagi adalah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali Bu, masalah dan juga menggali potensi dari coachee saya nanti Bu. Oke, iya. Nah, ini Bu Destia, pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, indikator apa yang ingin Bu Destia capai saat nanti Bu Destia melakukan proses coaching? Saya ingin membantu coachee saya menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian juga membantu dia menyusun langkah-langkah atau rencana tindakan untuk dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Oke, baik Bu Destia, terima kasih atas waktunya. Kegiatan pra-coaching kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada kegiatan pasca coaching, kita bertemu lagi begitu ya Bu Destia di akhir kesempatan ketika nanti Bu Destia selesai melakukan proses coaching. Gitu ya Bu? Oke Bu Umay. Silakan Bu Destia melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu Umay. Saya izin pamit dulu ya. Iya Bu Destia. Selamat siang Bu Febri. Apa kabarnya Bu? Selamat siang Bu Desti. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Bu Desti? Saya juga sehat-sehat Bu, puji Tuhan. Nah, Bu Febri kan sempat menghubungi saya untuk kita bisa ketemu dan kita mau Bu, ngobrol-ngobrol gitu kan ya Bu. Nah, ini apa sih Bu, ada hal apa yang ingin Bu Febri ceritakan kepada saya? Iya Bu Desti, saya ingin menceritakan hal yang sedang saya alami nih kepada Bu Desti. Oke, jadi untuk kesempatan ini Bu, kita akan ada kurang lebih 15 sampai 20 menitan gitu Bu Febri untuk kita bercerita. Semoga cukup ya Bu ya, dengan waktu ini. Nah, oke, jadi kalau begitu Bu Febri sudah siap untuk bercerita? Siap Bu Desti. Silahkan. Iya. Jadi begini Bu, setelah sekian lama mengajar, saya ini masih merasa kurang kreatif begitu Bu Desti. Jadi sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu rasanya tuh itu saja. Jadi seperti tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan begitu Bu Desti. Jadi saya mempersiapkan PPT Bu setiap akan mengajar. Tapi karena materinya itu kan materi yang saya sampaikan itu kan sama, jadi setiap tahunnya ya pembelajaran yang saya lakukan tuh ya hanya
ambil PPT itu kemudian saya mengajar begitu. Karena menurut saya PPT itu masih sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan kepada anak-anak begitu. Jadi cenderung mengajar saya itu masih menggunakan metode yang klasikal begitu Bu Desti. Jadi tinggal baca PPT saja, kemudian hanya ada komunikasi satu arah, kemudian anak-anak itu hanya mendengarkan saja begitu. Lalu bertanya jika ada pertanyaan begitu Bu Desti. Jadi bukan anak yang mau bertanya begitu. Setiap kali ya seperti itu saja begitu Bu Desti. Oke, baik. Bu Febri, jika boleh saya tarik kesimpulan, saya garis bawahi ini, masalah yang sedang dihadapi Bu Febri saat ini adalah Bu Febri ini merasa kurang kreatif dalam mengajar, gitu kan Bu? Iya betul Bu Desti. Oke. Kalau nanti kita bercakap-cakap nih Bu, kita ada ngobrol-ngobrol ini, apa sih yang diharapkan Bu Febri dari obrolan kita ini? Iya, tentu saja saya ingin mendapatkan perubahan begitu ya Bu Desti yang ada di dalam diri saya. Saya ingin menjadi lebih kreatif lagi begitu Bu Desti dalam mengajar begitu Bu Desti. Oke, baik. Berarti artinya Bu Febri ini menginginkan adanya perubahan dalam mengajar, di mana Bu Febri ini pengen menjadi lebih kreatif gitu ya Bu ya, nggak itu aja yang dipakai saat mengajar. Nah, kira-kira nih perubahan kreatif yang Bu Febri maksud dan yang Bu Febri inginkan itu seperti apa ya Bu ya? Jadi mungkin dalam metode mengajarnya begitu ya Bu ya. Karena selama ini kan seringkali saya menggunakan PPT yang sama. Jadi kreatif menurut saya itu adalah menggunakan metode mengajar yang tidak hanya PPT saja. Jadi misalnya bisa menggunakan permainan agar anak-anak itu lebih hidup. Jadi interaksinya itu lebih hidup begitu Bu Desti. Bisa juga dengan model presentasi yang dilakukan oleh anak-anak begitu. Jadi intinya ini saya pengennya itu kelas saya itu lebih hidup begitu. Tidak klasikal seperti yang saya lakukan ini Bu Desti. Baik. Nah, oke Bu, berarti ini saya catat di sini kalau Bu Febri itu tadi kan menyampaikan beberapa metode mengajar nih ya Bu ya, dan itu menurut Bu Febri sudah kreatif jika tidak hanya menggunakan PPT, itu sudah kreatif. Dan juga Bu Febri juga menginginkan kelasnya Bu Febri ini lebih hidup gitu mungkin ya Bu ya, ada interaksi. Nah, sekarang kalau boleh ditanya nih Bu, kita ukur deh pakai angka. Kira-kira Bu Febri ini dari angka 1 sampai 10, nilai Ibu untuk menilai Ibu sendiri itu sudah termasuk di nilai berapa gitu Bu? Mungkin kalau saya ukur begitu ya, saya merasa saya ini masih berada di skala 6 begitu ya Bu Desti, mungkin ya Bu Desti. Walah. Nah, jadi dari skala 6 nih ya Bu ya. Terus Ibu pengen berubah kan tadi pengennya. Kira-kira Bu, Ibu tuh pengen mencapai angka berapa tuh Bu? Untuk menaikkan angka 6 ini, angka berapa yang ingin Ibu capai untuk diri Ibu sendiri? Ya paling tidak saya bisa naik lah ya Bu Desti, dari skala 6 itu menjadi 10 begitu Bu Desti. Pengennya seperti itu Bu Desti. Oke, jadi Bu Febri ini yang menilai dari angka 6 pengen naik ke angka 10, berarti apa ya Bu? Pengen bisa sesempurna mungkin kreativitasnya ini ya Bu ya. Baiklah. Luar biasa juga ini Bu Febri. Wah. Nah, untuk mencapai angka 10 Bu, apa yang akan Bu Febri lakukan untuk menciptakan perubahan itu Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan terlebih dahulu saya mungkin bertanya ya Bu Desti, bertanya kepada salah seorang rekan guru saya di sekolah. Jadi karena saya melihat rekan saya ini mampu melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar yang beragam, bervariasi begitu. Sehingga kalau saya lihat itu kelasnya itu asik, kelasnya itu bisa lebih hidup begitu Bu Desti. Jadi mungkin saya bisa belajar dari beliau begitu Bu Desti. Baik, jadi nanti Bu Febri akan bertanya kepada rekan Ibu di sekolah yang memang sudah memakai
mungkin metode belajar yang lebih banyak bervariasi gitu ya Bu ya. Nah selain itu ada strategi lain nggak Bu yang akan Bu Febri lakukan supaya nantinya Bu Febri bisa mengajar dengan lebih kreatif? Iya, setelah bertanya ya Bu Desti ya, jadi mungkin saya akan meminta rekan saya ini untuk menjadi konsultan, kemudian pendamping bagi saya begitu ya. Saya akan memintanya untuk melihat RKH yang saya buat supaya bisa disesuaikan lagi dengan ide-ide yang tentunya bervariatif tadi Bu Desti. Jadi sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian saya juga meminta beliau untuk mengamati proses pengajaran yang saya lakukan. Tapi sebelumnya saya juga mau melakukan minta izin begitu ya, minta izin kepada kepala sekolah untuk berdiskusi kepada teman saya ini untuk menentukan waktu yang pas supaya tidak mengganggu tugas-tugasnya begitu ya. Bisa juga saya mencari referensi lain mungkin begitu ya Bu Desti, misalnya dari YouTube, menonton video atau bagaimana begitu Bu Desti. Oke, baik. Bu Febri menyebutkan ada rencana-rencana yang akan Bu Febri lakukan ya, dari bertanya kepada teman rekan ibu di sekolah, kemudian memintanya untuk menjadi pendamping Bu Febri, dari pembuatan RKH sampai mengamati Bu Febri saat mengajar di kelas. Lalu ada juga tadi Bu Febri merencanakan untuk mencari referensi lain dari salah satunya dari YouTube gitu. Nah Bu, ini kan sudah ada beberapa rencana nih ya Bu ya. Kira-kira nih yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu itu yang mana Bu? Sepertinya saya akan langsung mendekati guru saya tadi ya Bu Desti yang ada di sekolah tadi untuk meminta beliau menjadi konsultan dan pendamping saya begitu. Karena menurut saya hal tersebut itu lebih cocok dilakukan saat ini. Dan setelah itu saya juga akan banyak mencari referensi baru. Jadi setelah saya berkonsultasi, mendekati guru yang ada di sekolah saya tadi, belajar, kemudian saya baru mulai mencari referensi di YouTube untuk memperkaya pengetahuan saya begitu. Saya ingin lebih terarah begitu Bu Desti. Jadi tidak hanya bertanya tapi saya juga belajar gitu Bu Desti. Oke Bu Febri, rencananya yang ini ya Bu ya, sudah bisa ada gambaran tindakan yang akan dilakukan. Baiklah. Nah ini Bu, dalam proses ini Bu Febri bilang akan meminta bantuan dari rekan sekerja ini tadi. Nah dalam proses itu Bu, dalam meminta pendampingan, dalam proses konsultasi mungkin dengan rekan Ibu ini tadi, apakah Bu Febri juga membutuhkan bantuan dari orang lain lagi gitu Bu, maksud saya? Tentu saja Bu Desti. Jadi saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah saya Bu Desti untuk melakukan penilaian dan juga evaluasi mengenai kreativitas saya dalam mengajar. Serta saya meminta bantuan rekan kerja saya tadi juga ya Bu Desti untuk memberikan penilaian dan evaluasi juga. Jadi ya kepala sekolah, kemudian rekan kerja juga, jadi melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah termasuk kreatif begitu atau masih memang harus perlu diperbaiki begitu Bu Desti. Oke, baik, terima kasih Bu Febri. Oke, jadi bantuan yang dibutuhkan adalah dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat untuk bisa melihat, menilai, mengevaluasi mengenai perubahan yang mungkin sudah Bu Febri lakukan gitu ya nantinya. Oke, bagus sekali Bu. Ini, nah kemudian Bu, untuk pelaksanaannya sendiri, kira-kira nih Bu Febri akan mulai melakukan rencana Ibu ini tadi kapan Bu? Secepatnya tentunya Bu Desti. Jadi saya akan mulai meminta bantuan rekan saya yang kreatif tadi, kemudian meminta izin kepala sekolah. Jadi secepatnya akan saya lakukan Bu Desti. Mungkin besok saya sudah mulai melakukan konsultasi kepada rekan sejawat. Namun sebelumnya saya juga meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Begitu Bu Desti. Wah, nih Bu, ternyata Bu Febri luar biasa sekali. Ini sudah bisa
mendapatkan gambaran ya. Nah, coba Bu, saya juga pengen tahu secara langsung dari Bu Febri nih ya. Ini kira-kira dari percakapan kita nih sampai sekarang ini ya Bu ya, apa sih yang sudah Bu Febri dapatkan sampai sekarang ini Bu? Oke, tentunya saya mendapatkan gambaran ya Bu Desti ya tentang apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran yang saya lakukan ini bisa menjadi lebih kreatif dalam mengajar. Yaitu tadi meminta bantuan dari salah satu rekan guru di sekolah tadi untuk bisa menjadi konsultan dan pendamping bagi saya dalam membuat RKH tadi. Kemudian serta mengamati proses mengajar saya di kelas, lalu menilai perubahan yang saya tunjukkan begitu. Jadi melalui kegiatan itu tadi, jadi apakah sudah ada perubahan yang nantinya akan saya tunjukkan begitu. Saya juga membutuhkan bantuan dari kepala sekolah ya tadi ya Bu, akan sejawat untuk memberikan penilaian dan evaluasi yang atas pembelajaran yang saya lakukan begitu Desti. Sepertinya Bu Febri sudah oke banget nih ya, gambarannya yang akan dilakukan tuh sudah jelas banget ini. Wah, semoga ya Bu ya, apa yang sudah menjadi rencana Bu Febri, apa yang sudah menjadi angan-angan Bu Febri ini bisa tercapai. Amin. Dan semuanya lancar gitu. Nah, mungkin untuk kedepannya Bu, jika memang ini masih diberi kesempatan, saya pengen dengar cerita Bu Febri ini mengenai hasilnya, apa dengan rencana dan tindakan yang sudah dilakukan itu hasilnya seperti apa sih? Akhirnya Ibu memilih metode seperti apa yang sudah dijalankan Ibu, kemudian hasilnya seperti apa? Iya, tentunya Bu Desti ya. Terima kasih Bu Desti untuk waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga dengan rencana ini saya bisa berubah menjadi guru yang lebih kreatif dalam mengajar. Begitu ya. Terima kasih sekali Bu Desti. Oke Bu Febri, sama-sama. Nanti jika Bu Febri misalkan ada hal-hal lain yang pengen diceritakan lagi tuh Bu, ada masalah apa lagi mungkin gitu ya Bu ya, boleh loh kok Bu, kita ketemu juga untuk diskusi lagi. Iya baik. Semangat ya Bu. Semangat Bu Desti, jangan bosan untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih Bu Desti. Ya, oke. Selamat siang. Selamat siang Bu. Saya pamit ya Bu Desti. Ya, hati-hati Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Desti ya. Selamat siang Bu Mai. Ya, kita berjumpa lagi ya Bu. Iya. Ya, tadi saya sudah mengamati Bu Desti melakukan proses coaching bersama dengan coachingnya tadi Bu Febri. Ya. Nah, dari saya tadi mengamati jalannya proses coaching yang dilakukan Bu Destia, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Destia. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang sudah Bu Destia lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke Bu, tadi saya melakukan proses coaching saya tadi menggunakan alur Tirta. Kemudian saya juga menurut saya sudah menerapkan prinsip coaching juga, dan alur Tirta tersebut saya lakukan itu sepertinya juga urut gitu ya Bu, mulai dari menentukan menggali tujuan terlebih dahulu untuk coachingnya, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya dan juga potensi-potensi yang ada di dalam diri Bu Febri tadi. Kemudian akhirnya Bu Febri juga bisa menentukan rencana aksi tadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan juga beliau menyampaikan tanggung jawabnya nanti gitu Bu. Sehingga di akhir coaching tadi Bu Febri bisa menentukan langkah-langkah yang akan Bu Febri lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Bu Febri hadapi saat ini. Iya Bu Destia, memang dari catatan saya ini tadi yang ketika saya mengamati jalannya proses coaching memang sudah nampak suasana yang nyaman, rileks, kemudian juga coaching di situ juga tampak tidak tegang seperti itu, dan Bu Febri juga saya lihat sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta dengan baik. Jadi tadi Bu Destia itu saya lihat sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Febri sehingga beliau itu bisa menggali potensi dari dirinya untuk menemukan solusi-solusi yang
dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu ya Bu Destia. Dan juga ini Bu Destia juga sudah menerapkan prinsip coaching selama melakukan proses coaching tadi bersama Ibu Febri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Destia kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang sudah Anda lakukan ini tadi? Ini Bu, saya merasa apa ya Bu, sebagai seorang coach itu masih harus banyak belajar lagi, karena untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan apa ya, coachingnya itu cukup sulit gitu Bu Umay. Jadi sepertinya saya harus belajar lagi, dan supaya nanti alur tirta pun juga bisa saya kuasai gitu Bu, sehingga proses coachingnya ke depannya misalkan saya akan lakukan lagi, saya mendapat kesempatan untuk coaching lagi, bisa lebih baik lagi. Memang tadi Bu Destia sudah bagus, Bu Destia, proses coachingnya sudah bagus, alur tirtanya juga sudah runtut, sudah nampak, tapi memang harus lebih pembiasaan begitu ya. Mungkin itu memang dialami banyak coach seperti itu Bu Destia. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik, Bu Destia juga bisa melakukan proses coaching dengan maksimal seperti itu. Terima kasih Bu Destia atas observasi ini. Saya kira cukup sekian saja. Tetap bermanfaat bagi orang lain ya Bu Destia. Terima kasih banyak Bu Umay. Sampai bertemu lagi Bu Destia ya. Iya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu Iya, Destia. iya Bu ya. Halo Bu Febri, gimana kabarnya Bu? Halo Bu Desti, alhamdulillah baik Bu Desti. Bagaimana dengan Bu Desti? Wah, saya juga kabar baik Bu, sehat, puji Tuhan. Nah, Bu Febri kan hari ini akan melakukan sesi coaching ya Bu ya. Sebelum Bu Febri melakukan sesi coaching itu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Febri terkait kegiatan coaching yang akan Bu Febri lakukan nanti gitu. Nah, sebelumnya kita akan juga berdiskusi mengenai rubrik penilaian untuk kegiatan coaching hari ini, di mana nanti rubrik penilaiannya akan digunakan untuk menilai antara coach dan juga bagaimana coachee Ibu nanti memberikan respon selama proses coaching nanti ya Bu ya. Adapun nanti Bu Febri sebagai coach akan saya perhatikan apakah benar-benar sudah menggunakan alur tirta selama melakukan proses coaching tersebut. Kemudian apakah Bu Febri nanti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu. Dan bagaimana nanti yang terakhir adalah cara coachingnya memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan Bu Febri. Dan juga untuk proses coaching nanti Bu Febri bisa terus menerapkan prinsip coaching itu, yaitu kemitraan, kemudian percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Bu Febri. Dan kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Febri kembangkan pada kegiatan coaching yang akan dilakukan saat ini nanti? Ya, kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan itu ada 3 Bu Desti. Jadi yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu
mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Desti. Baik. Jadi ada 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana sih yang ingin diobservasi dengan lebih spesifik gitu Bu? Ada 2 Bu Desti. Jadi mampu mendengarkan secara aktif dan juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Desti. Begitu Bu Desti. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi ya Bu ya yang akan dispesifikkan hari ini. Baik. Dan yang kemudian pertanyaan yang terakhir adalah indikator apa yang ingin dicapai Bu Febri dalam kegiatan coaching hari ini? Oke, saya ingin coach saya nanti mampu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia alami, begitu ya Bu Desti. Kemudian mampu menggali ide-ide dari kegiatan coaching hari ini. Selain itu, nanti coach itu paling tidak dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan juga tindakan yang tepat pula dalam mengatasi yang permasalahan yang sedang ia alami, begitu Bu Desti. Baik. Terima kasih banyak Bu Febri. Saya rasa kegiatan pra-coaching kita cukup sampai di sini. Jadi selamat untuk melakukan kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Semoga sukses, dan nanti setelah proses coaching selesai, Bu Febri dan saya bisa bertemu kembali untuk berdiskusi lagi gitu ya Bu ya. Supaya nanti kita bisa ada saling mengevaluasi gitu, nanti apa sih yang sudah baik, apa yang mungkin perlu ditingkatkan nanti setelah proses coaching Bu Febri selesai. Iya. Gitu. Oke, selamat melakukan coaching Bu Febri. Iya, baik banyak Bu Desti. waktunya. Terima kasih kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Umay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Febri. Bagaimana ini kabarnya Bu Umay? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Bagaimana dengan Bu Febri? Alhamdulillah juga Bu Umay, sehat dan penuh semangat. Sesuai janji kita kemarin Bu Umay. Jadi apa yang ingin Bu Umay ceritakan? Iya, ini Bu, saya itu ada Bu, kayak ada keluh kesah, dan saya itu ingin menyampaikan permasalahan ini itu kepada Bu Febri. Oke, baiklah. Jadi kita akan melakukan diskusi dan ngobrol santai begitu ya Bu Umay. Jadi kurang lebih 15-20 menit ke depan nanti kita akan mengobrol dan berdiskusi, begitu Bu Umay. Iya Bu, terima kasih sekali Bu Febri. Jadi begini Bu, saya tuh kan ini mengajar kelas 3, dan saya tuh ada salah satu murid saya itu yang dia itu belum lancar membaca. Sementara ini kan sudah berada di semester 2 ya Bu, sudah di semester 2, kemudian ini sudah mau kenaikan kelas. Jadi itu saya tuh merasa bagaimana saya tuh bisa membuat anak tersebut itu lancar membaca, gitu Bu Febri. Oh alah, jadi begitu ya permasalahannya Bu Umay. Jadi oke, kalau boleh saya tahu Bu Umay, apa tujuan dan harapan Bu Umay setelah kita melakukan diskusi atau ngobrol hari ini Bu Umay? Ya gini Bu, ya harapan saya tuh ya saya bisa menemukan Bu, solusi dari permasalahan yang sedang saya alami ini, yang bikin saya galau kalau tiap malam tuh mau tidur tuh jadi kepikiran terus gitu Bu Febri. Iya, amin amin. Semoga obrolan dan diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan yang sedang Bu Umay alami. Coba lanjut diceritakan Bu Umay. Ya jadi begini Bu, terus terang tuh saya itu merasa saya tuh belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada satu anak yang saya anggap dia itu spesial gitu ya Bu. Jadi itu memang teman-temannya yang lain itu juga sudah lancar membaca, tapi dia itu belum bisa membaca. Jadi saya tuh merasa belum maksimal lah dalam memberikan pelayanan kepada dia, seperti itu Bu. Iya, kalau Bu Umay merasa kurang atau belum maksimal dalam memberikan pelayanan, sebenarnya apa sih yang membuat Bu Umay itu merasa seperti itu? Jadi kurangnya itu di mana, hambatan dan gangguannya itu
seperti apa gitu Bu Umay? Ya, jadi begini Bu, ketika anak-anak itu sudah lancar membaca, itu kan otomatis ketika saya memberikan pembelajaran kan anak-anak yang lain itu bisa mengikuti, sementara dia ini kan belum bisa membaca, jadi otomatis kan pembelajaran apa yang disampaikan dia belum bisa menguasai sepenuhnya. Dan untuk dia sendiri tuh ini Bu, dia itu mengenal huruf, beberapa huruf tuh dia sudah bisa ya, tapi untuk membacanya itu belum lancar, jadi masih mengeja satu-satu, satu huruf, kemudian menyambungkan dari huruf-huruf itu menjadi kemudian jadi kalimat yang utuh. Itu tuh membutuhkan apa ya Bu, proses yang lama begitu. Jadi saya kadang merasa seperti ini, kalau ketika saya fokus kepada dia saja, itu nanti anak-anak yang lain itu jadi tidak mendapatkan perhatian dari saya, begitu Bu Febri. Iya, oke. Coba sejauh ini apa yang sudah dilakukan Bu Umay untuk menghadapi anak tersebut Bu Umay? Ya kalau yang selama ini sudah saya lakukan sih, saya sudah berusaha memberikan ini ya Bu, tambahan jam belajar untuk dia, kemudian saya juga mengajari dia membaca di apa ya, intinya saya tuh meluangkan waktu di luar ketika di luar jam pelajaran, jadinya ketika di jam pelajaran itu saya bisa fokus ke teman-temannya yang lain, dan ketika di luar pembelajaran saya bisa fokus kepada dia, begitu Bu Febri. Karena saya rasa itu dia akan mudah belajar membaca jika saya itu fokus pada dia. Kalau di kelas masih dengan teman-teman yang lain kan saya sendiri merasa belum fokus Bu untuk membantu dia belajar membaca, seperti itu. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih Bu Umay, usaha lain apa yang sudah Bu Umay lakukan atau akan Bu Umay lakukan gitu? Kalau ini saya juga sudah ini Bu, berusaha apa ya Bu, berkomunikasi dengan orang tuanya. Itu kan sekarang ada WhatsApp grup itu ya Bu, tapi kalau saya menyampaikan ke orang tuanya tidak di grup, tapi secara pribadi itu saya japri, saya sampaikan tentang anaknya. Kemudian juga ketika ada pertemuan pengambilan rapot itu di akhir semester 1 itu kemarin itu juga sudah saya sampaikan, saya memberikan informasi, jadi agar ini Bu, agar apa yang saya lakukan ketika di sekolah saya mengajari anak tersebut juga agar dilakukan orang tuanya di rumah, begitu Bu. Jadi biar sejalan, begitu Bu Febri, itu yang sudah saya lakukan. Iya, lalu itu Bu Umay sudah melakukan beberapa usaha, berarti kan Bu Umay sudah melakukan tindakan yang baik begitu ya dalam mengatasi anak yang satu ini. Lalu apa yang masih membuat Bu Umay merasa kurang begitu Bu Umay? Ya ini Bu, kalau dia belum lancar membaca gitu ya, saya ya ini Bu masih merasa kurang ya. Memang ini saya bisa melihat progresnya tapi memang belum ini Bu, progresnya dalam membaca mungkin sudah ada, sudah muncul, sudah kelihatan, tapi ya itu Bu belum lancar Bu. Belum lancar begitu ya. Coba lalu tindakan apa lagi nih yang akan Bu Umay lakukan ke depannya? Tadi kan sudah melakukan tindakan-tindakan yang tadi. Nah ini kira-kira Bu Umay mau melakukan tindakan apa lagi supaya anak ini bisa lancar dan baik dalam membaca begitu Bu Umay? Mungkin ini ya Bu, saya bisa ini Bu, memberikan buku ajar membaca seperti itu yang saya berikan kepada dia, yang itu bisa untuk dia bawa pulang, kemudian dia belajar membaca di rumah. Terus ketika dia sampai di sekolah itu dia bisa menyetorkan hasil belajar membacanya itu ketika di rumah melalui buku membaca itu ya Bu ya. Wah, ide bagus itu Bu Umay. Kalau semua usaha tadi Bu Umay lakukan, saya yakin anak yang satu ini pasti akan berhasil dan lancar dalam membacanya Bu Umay. Apakah menurut Bu Febri begitu? Iya Bu Umay. Nah sekarang apa yang akan Bu Umay lakukan ke depannya? Apakah masih merasa belum yakin dengan tindakan yang akan Bu Umay lakukan? Ini saya ya, ini Bu, saya coba dulu ya Bu, saya coba dulu, saya yakin saya akan apa yang saya usahakan ini nanti tuh pasti tidak akan sia-sia. Jadi saya sudah mendapatkan pencerahan, saya setidaknya lebih mantap lah Bu untuk melakukan
rencana-rencana yang akan saya berikan terhadap anak tersebut gitu Bu. Semakin mantap lah, nanti saya udah nggak ragu-ragu lagi. Kemarin tuh saya cuma gini Bu, ragu-ragu iya dikasih buku bacaan atau tidak, nanti takutnya membebani anak tersebut begitu. Tapi setelah saya bercerita dengan Bu Febri, mungkin tidak ada salahnya saya mencoba langkah tersebut Bu Febri. Iya, nah begitu ya Bu Umay. Bu Umay harus semangat. Oke, kapan nih Bu Umay mau melakukan usaha dan merealisasikan ide yang Bu Umay utarakan tadi? Ya ini Bu, kalau bisa sih secepatnya. Jadi mungkin lusa itu saya sudah akan merealisasikan terkait memberi ini Bu, apa tadi, buku bacaan tadi. Kemudian saya untuk memberinya belajar latihan membaca di luar jam sekolah masih saya lakukan, dan juga saya akan Bu, lebih berkomunikasi kepada orang tuanya dalam melihat perkembangan anak tersebut begitu Bu Febri. Wah, mantap, luar biasa ini Bu Umay. Siapa saja ini Bu Umay yang dapat membantu Bu Umay dalam merealisasikan usaha dan ide yang Bu Umay utarakan tadi? Ya tentunya pertama ya diri saya sendiri dulu ya Bu. Saya ini harus berusaha meluangkan waktu, menyiapkan kemudian buku bacaan yang akan saya berikan kepada dia. Kemudian juga orang tuanya harus proaktif, harus bekerja sama dengan baik, dan juga murid tersebut Bu Febri. Iya, nah dari obrolan dan diskusi kita hari ini, apa yang dapat segera Bu Umay lakukan? Ya yang ingin segera saya lakukan yaitu tadi Bu, karena yang memberikan latihan membaca secara rutin di luar jam sekolah itu memang sudah saya lakukan, dan Bu, dan untuk yang ingin saya segera lakukan yang belum itu adalah yang memberikan buku tadi Bu Febri. Iya, Bu Umay memang hebat, sukses selalu untuk pembelajaran di kelasnya Bu Umay. Ya Bu Umay ya, sukses dan lancar dalam pembelajarannya. Sukses juga untuk anak ini, semoga bisa lebih lancar dalam membaca. Begitu ya Bu Umay. Ya, amin amin. Terima kasih Bu Febri atas kelonggaran waktunya yang sudah diberikan. Jadi saya ini lebih Bu, perasaannya sekarang lebih plong, lega, karena saya Bu, lebih mantap lah ini nanti dalam mau menjalankan ide-ide saya. Nanti kalau lain waktu Bu Febri ada kesempatan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Nanti saya sampaikan ke Bu Febri perkembangan apa dari anak tersebut ya Bu. Harapannya sih sudah lancar membaca. Ya, amin, amin, amin. Saya juga pengen tahu ini Bu Umay perkembangan dari anak ini nanti ke depannya bagaimana, begitu ya Bu Umay. Ya Bu, siap. Nanti saya kabari Bu Febri, nanti kita janjian lagi gitu ya Bu. Iya, sudah. Selamat siang Bu Umay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bu Umay. Ya, selamat siang Bu Febri. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Saya Iya. pamit dulu. Oke, hati-hati di jalan Bu Umay. Ya. Bu Febri, kita ketemu lagi. Iya Bu Desti. Sehat kan ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Bu Desti. Oke, nah Bu Febri, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya ya, ini kita ketemu lagi untuk kita sharing lagi ya Bu ya. Tadi Bu Febri sudah melakukan sesi coaching dengan Ibu Umay, kalau Iya. tidak salah. Iya, oke. Nah, tadi selama proses coaching saya juga sudah melakukan pengamatan akan kegiatan coaching tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan yang untuk sesi kita ini juga ingin saya tanyakan kepada Bu Febri. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, yang pertama Bu, gini, apa yang sudah Bu Febri lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Febri? Iya. Kalau menurut saya ya Bu Desti, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu. Jadi saya sudah menanyakan tujuan awalnya, kemudian identifikasi masalah, dan juga rencana aksi dan tanggung jawab, begitu ya Bu. Sehingga saya bisa membantu Bu Umay atau coach saya ini mencari solusi atas permasalahan yang sedang coach saya alami, dan juga mampu membantu coach saya ini dalam mengambil keputusan dan juga langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang
ia alami begitu Bu Desti. Oke, baik Bu Febri. Nah, ini saya juga sudah mencatat beberapa hal tadi selama proses coaching, dan menurut pengamatan saya tadi Bu, dan dengan apa yang sudah saya catat ini, saya sangat sependapat dengan apa yang sudah Bu Febri sampaikan barusan. Betul, Ibu tadi saat melakukan proses coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik sekali, di mana coach dan coachingnya itu sepertinya tidak ada beban gitu Bu, jadi santai sekali tadi pembawaannya, sehingga coachingnya pun saya perhatikan juga sangat membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan luar biasa detail gitu ya Bu ya. Dan juga dari Bu Febri sendiri sebagai coach juga menggunakan alur tirta juga tadi selama proses coachingnya berlangsung. Selain itu, Ibu juga saya perhatikan memang, dan saya catat di sini, prinsip-prinsip coaching juga sudah terlihat, di mana Ibu juga menempatkan Bu Umay, coach Ibu itu sebagai mitra. Jadi Ibu tidak menempatkan bahwa Ibu ini yang Bu Febri ini lebih tahu atau mungkin bisa jadi konsultan, tidak seperti itu. Jadi memang kemitraannya sudah terlihat sekali Bu. Dan juga Ibu mampu menjalin komunikasi yang sangat aktif kepada Bu Umay tadi melalui pertanyaan-pertanyaan, sehingga bisa menggali masalah yang dihadapi. Kemudian juga akhirnya Bu Umay pun bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya tadi juga ternyata melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Febri kemukakan gitu. Nah, yang terakhir ya Bu ya, ini dari pertanyaan dari saya, yaitu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Bu Febri kembangkan setelah mengetahui hasil coaching atau setelah melakukan coaching ini tadi? Oke, tentunya saya akan banyak belajar lagi ya Bu Desti, sering melakukan kegiatan-kegiatan coaching, tentunya dengan menerapkan alur tirta, dengan menerapkan prinsip-prinsipnya juga, agar kedepannya saya mampu menjadi coach yang lebih baik lagi, yang handal, kemudian menjadi orang yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain, begitu Bu Desti. Amin, semoga kita semua ya Bu ya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Saya pun juga nanya kalau akan melakukan coaching juga bisa lebih baik lagi, dan semoga apa yang sudah dilakukan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktu Bu Febri. Semoga sehat selalu. Semoga kapan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Iya, sama-sama Bu Desti. Selamat siang dan Selamat selamat siang. beraktivitas Iya, Bu kembali Bu Febri. Desti. Halo Bu Umay, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Umay? Selamat siang Bu Febri, alhamdulillah saya baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Febri? Alhamdulillah saya baik juga Bu Umay. Oke, Ibu Umay nanti akan melakukan proses coaching. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Umay. Pertama-tama kita akan berdiskusi terlebih dahulu ya Bu Umay mengenai rubrik penilaian pada proses coaching hari ini. Jadi rubrik penilaian ini nanti akan digunakan Bu Umay dan coach selama proses coaching. Nah, untuk coach atau Bu Umay akan dinilai apakah sudah melakukan alur tirta, kemudian apakah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti coach itu merespon pertanyaan dari Bu Umay atau coach. Dan jangan lupa Bu Umay untuk menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Umay, pertama ya, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Umay kembangkan kali ini? Iya, terima kasih Bu Febri atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini tentu yaitu ada
presence yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Nah, lanjut ya Bu Umay, pertanyaan yang kedua nih Bu Umay. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi dari dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Umay kembangkan tadi? Yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan secara aktif, dan dari saya mendengarkan secara aktif itu nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Seperti itu Bu Febri. Oke, nah ini pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir nih Bu Umay. Indikator yang ingin dicapai oleh Bu Umay dalam proses coaching hari ini itu apa ya Bu Umay? Ya ini Bu, saya ingin coach saya nanti itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan dia bisa menetapkan langkah-langkah atau strategi apa yang akan dia lakukan guna menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu Febri. Oke, baik Bu Umay, terima kasih untuk waktunya. Kegiatan Pro Coaching kita cukupkan sampai di sini ya Bu Umay. Nanti jika Bu Umay sudah selesai melakukan coaching, saya kan juga akan melakukan pengamatan. Kita akan bertemu lagi ya Bu Umay. Iya, Bu Febri. Silakan Bu Umay melakukan coaching dengan baik dan selamat melakukan coaching. Semoga Iya. berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Bu Febri. Iya, sama-sama Bu Umay. Siap. Selamat siang Bu Destia. Halo Bu Umay, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Destia hari ini? Luar biasa Bu, saya puji Tuhannya baik, sehat. Bu Umay gimana? Alhamdulillah saya baik Bu Destia. Ya menindaklanjuti kemarin permintaan Bu Destia ini dengan saya. Iya. Ada apa Bu? Pokoknya ada sesuatu lah. Kayaknya sebelumnya saya terima kasih dulu nih kepada Bu Umay. Bu Umay ini sudah mau memberikan waktu buat saya di tengah kepadatan waktu Bu Umay ini ya. Karena saya tuh ada keluh kesah Bu Umay. Saya bingung mau cerita sama siapa. Akhirnya saya menghubungi Bu Umay. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya Bu Desti, tidak mengganggu sama sekali. Ini saya masih mumpung ada waktu luang, saya bisa membersamai Bu Destia untuk menyampaikan keluh kesah yang sedang Bu Destia alami. Nah, kalau boleh saya tahu, keluh kesah apa yang sedang Bu alami Destia, yang sedang Bu Destia alami sekarang? Gini loh Bu, saya tuh merasa ya Bu ya, di sekolah agak-agak gimana gitu Bu. Mungkin kalau bisa dibilang saya tuh agak minder Bu dengan teman-teman saya. Karena dibandingkan dengan teman-teman saya itu bisa dibilang agak gaptek gitu loh Bu. Dalam menggunakan laptop, saya itu hanya bisa sekedar ketik-ketik sederhana. Sementara teman-teman saya yang lain, mereka tuh bisa buat macam-macam gitu loh Bu. Bahkan sekarang apa ya Bu, katanya tuh kan mereka itu sedang ini loh Bu, Canva gitu loh Bu. Nah, saya tuh kok nggak bisa gitu loh Bu. Saya bingung membuat PPT yang lebih menarik itu, kok katanya bisa dari Canva. Kemudian juga untuk bikin video-video bisa pakai aplikasi macam-macam gitu. Sedangkan saya ini kok nggak bisa. Nah, saya tuh itu Bu, saya tuh minder gitu loh Bu Umay. Bingung saya tuh mesti bagaimana Bu. Jadi memang apa ya Bu, di era zaman sekarang itu ketika kita itu tidak menguasai teknologi atau teman-teman itu ketika lebih jauh berkembang teknologinya itu pasti memang ada rasa minder, dan itu sekarang yang sedang dialami Bu Destia. Iya, betul. Jadi ketika Bu Destia merasa kurang bisa menguasai teknologi ini, nah dari pertemuan ini itu kan yang Bu Destia alami. Nah, dari pertemuan kita ini Bu Destia itu mengharapkan apa? Ya, saya sih berharap setelah berbicara dengan Bu Umay saat ini, saya tuh bisa memiliki gambaran, bisa memiliki paling solusi ataupun langkah-langkah yang bisa saya pakai untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah saya ini Bu. Biar saya nggak minder lagi gitu loh Bu Umay. Saya tuh mesti bagaimana toh. Oke, begitu. Kalau tadi Bu Destia bercerita bahwa Bu Destia itu masih menganggap diri sendiri itu gaptek, masih hanya bisa ngetik-ngetik saja. Iya. Kalau misal dari skala 1 sampai 10, 1 itu untuk misal belum bisa gitu ya Bu. Iya, iya. 10 itu sudah dianggap mahir gitu. Iya. Bu Destia tuh kira-kira sekarang berada di posisi berapa dalam penguasaan teknologi berkaitan dengan pembuatan PowerPoint yang menggunakan Canva atau video seperti itu. Bu Destia merasa di posisi berapa sekarang? Mungkin kalau saya bilang, saya menilai diri saya di posisi 6 Bu. Karena apa ya namanya, sejauh ini yang saya bisa lakukan itu kan hanya ngetik-ngetik biasa tuh Bu. Di Word, Excel pun juga terbatas sekali Bu Mai. Nah untuk pembuatan presentasi saya juga pakainya PowerPoint gitu ya Bu ya, itu pun juga belum yang mahir. Sementara teman-teman saya sudah bisa pakai Canva gitu Bu. Lah saya kan belum bisa, jadi ya apa ya Bu, ya kurang lebih 6 lah Bu Mai lah. Jadi bisa tapi ya ada yang belum bisa gitu ya Bu. Iya Bu, benar. Nah, menurut Bu Destia sendiri, apa yang menyebabkan Bu Destia itu kok belum bisa membuat presentasi menggunakan Canva atau media yang lain atau pembuatan video yang menarik begitu Bu? Apa yang membuat jenengan merasa belum bisa, belum mampu seperti itu? Gini Bu, saya tuh orangnya tuh bingungan Bu. Jujur itu saya tuh bingungan, dan saya merasa saya tuh orangnya tidak kreatif. Jadi kalau kurang apa ya Bu, artistik apalah itu Bu namanya. Jadi sense apalagi rasa seni saya tuh kok kayaknya kurang oke gitu loh Bu. Jadi kalau untuk membuat desain, untuk membuat PPT yang menarik, video yang menarik itu tuh gimana toh caranya, kok punya saya tuh kayaknya kok ya itu aja, saya hanya bisa melakukan tuh kayaknya pakemnya kiri ya kiri terus gitu Bu. Sementara teman-teman saya, wih kok bisa ya ini muncul sana, ini digini itu, aduh Bu, saya kok jadi minder banget itu loh Bu, makanya Bu. Jadi itu ya, kalau saya melihat Bu Destia itu sebenarnya sudah mengetahui permasalahan apa yang sebenarnya jenengan alami, yang Anda rasakan. Nah, lalu kira-kira ketika jenengan melihat teman-teman Anda bisa, sementara Anda belum bisa, apa yang bisa Bu Destia lakukan untuk menghasilkan karya yang lebih kreatif, lebih menarik? Tadi ketika Anda bilang saya tuh pakemnya kiri-kiri begitu terus, tapi Anda melihat milik teman-teman tuh kreatif. Apa yang bisa Anda lakukan Bu Destia? Sebenarnya ya Bu, kalau dipikir-pikir saya itu kan harusnya bisa nanya ya Bu sama teman-teman saya itu, paling tidak ya kok bisa toh bikin kayak gitu tuh gimana, terus caranya gimana, pakai apa ya. Sebaiknya sih yang saya lakukan tuh, dan yang bisa dilakukan ya nanya sebenarnya Bu Umay. Nah itu bagus sekali langkah yang akan Bu Destia ambil. Nah selain kira-kira ya Bu Destia, selain Bu Destia bertanya sama teman, misalnya kok temannya pas repot itu kan mungkin Bu Destia mau bertanya, mau mengganggu waktunya kan mungkin ada rasa tidak enak gitu ya. Itu kira-kira ada hal lain apa yang bisa Bu Destia lakukan? Apa ya Bu ya, sebentar. Itu saya tuh kebetulan ya Bu suka nonton itu loh Bu, YouTube itu, jadi kayak masak-masakan, karena saya kan hobi masak, jadi nontonnya YouTube. Nah mungkin saya tidak hanya nonton video masak saja ya Bu, saya bisa apa sih, mencari referensi, mencari belajar dari situ. Untuk video yang saya tonton itu bisa yang lain lagi gitu ya Bu, bagaimana misalkan cara memakai Canva misalnya begitu, atau mungkin aplikasi apa sih yang bisa dipakai untuk membuat video supaya lebih menarik, untuk bisa menggali lebih lagi, nggak hanya nonton masak-masakan. Dan juga mungkin saya juga harus lebih fokus gitu Bu Mai, nggak hanya nyari top setelah itu selesai lupa, tapi ya setelah mencari ya paling tidak mempraktekkan gitu Bu. Ya, luar biasa sekali itu Bu Destia, rencana yang
akan Anda lakukan. Nah, kira-kira menurut Bu Destia sendiri, Bu Destia itu merasa berhasil atau paling tidak merasa level dari 6 tadi naik, itu apa ukuran keberhasilan Bu Destia sendiri? Kalau saya mengukur keberhasilan saya jika saya ini sudah bisa membuat satu video atau mungkin presentasi itu yang menarik, misalnya bisa ada ininya loh Bu, apa ya namanya, animasi ya Bu ya, itu ada animasinya, itu lebih beragam, nggak itu aja. Jadi saya bisa membuat itu. Kemudian kalau untuk video ya mungkin saya bisa belajar untuk itu loh Bu, potong-potong, kemudian menambahkan hal-hal yang menarik di situ sehingga hasil videonya nanti lebih bagus gitu. Karena selama ini saya juga belum mempraktekkan itu, belum mencoba ya, jadi kendalanya belum mencoba seperti itu. Nah itu dari rencana-rencana Bu Destia tadi sudah luar biasa. Nah, agar rencana-rencana Bu Destia tadi itu terlaksana, kemudian nanti Bu Destia tetap fokus, itu komitmen terhadap rencana Bu Destia sendiri itu apa? Gini Bu, saya pokoknya apa ya, pantang malu pantang malu. Kalau teman-teman bisa membantu saya ya saya akan komitmen untuk belajar dari teman-teman juga. Kemudian juga saya harus fokus untuk belajar itu tadi Bu, untuk praktek, jadi nggak bolong-bolong gitu ya Bu ya. Terus apa ya, latihan juga supaya lebih lancar, lebih paham. Saya nanti harus bagaimana menggunakan aplikasinya mungkin, atau mungkin apa ya, meminta tolongnya itu ya nggak cuma diajarin toh, tapi sambil praktek, temannya nyontohin, saya sambil praktek. Ini harus komitmen itu deh Bu. Luar biasa itu komitmen yang akan Bu Destia ambil. Nah, siapa Bu Destia kira-kira nanti yang akan membantu Bu Destia menjaga komitmen Bu Destia itu tetap terjaga seperti itu? Aduh, ini yang paling berat nih ya Bu ya. Diri saya sendiri itu ya Bu ya, itu harus dari dalam. Saya pikir saya harus selalu punya komitmen itu. Kemudian selain itu saya juga butuh adanya bantuan dan motivasi dari kepala sekolah saya di sekolah, kemudian juga dari teman-teman saya yang ada di sekolah. Bahkan Bu ya, kalau saya pikir-pikir anak-anak di kelas saya itu kok kayaknya juga lebih pintar gitu dari saya Bu. Jadi bisa menolong saya juga mungkin anak-anak saya ini. Dan supaya apa ya, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan dari anak-anak ini pun juga bisa memberikan umpan balik kepada saya gitu Bu. Jadi sejauh mana video yang sudah saya buat, sejauh mana PowerPoint yang sudah saya buat itu cukup menarik apa tidak, sehingga nantinya saya tuh bisa tahu perkembangan saya tuh sudah sejauh mana. Bagus sekali Bu Destia. Nanti jadi harapannya nanti mereka semua itu bisa menjaga komitmen Bu Destia ya Bu. Dan ini Bu, kira-kira kapan ya Bu Destia akan melaksanakan rencana-rencana tadi, baik itu meliputi nonton YouTube atau bertanya kepada rekan yang Bu Destia kira itu dia sudah mahir di bidang IT, kapan Bu? Kalau bisa sih secepatnya Bu Umay, karena saya sudah apa ya, sudah cukup malu juga ini Bu, sudah sangat tertinggal dengan teman-teman saya ini. Dan kalau mau minta tolong mereka, ngerepotin mereka terus, kok saya juga apa ya, ada rasa tidak enak ya Bu ya. Jadi saya bisa, mungkin saya harus secepatnya ini supaya saya lebih bisa menguasai IT ini Bu. Ya pokoknya ini ya Bu Destia, semangat terus, semangatnya dijaga, kemudian jangan menyerahlah, tetap terus belajar gitu ya Bu. Jadi dari kita tadi sudah ngobrol-ngobrol ini, banyak apa yang didapat Bu Destia dari percakapan kita tadi Bu? Bu, saya merasa lebih apa ya Bu, sudah keluar yang di dalam yang mengganjal ini kok lebih nyaman. Saya merasa lega dan sudah mulai mendapatkan gambaran gitu Bu, apa sih yang harus saya lakukan secepatnya ini supaya
saya ini bisa cepat belajar IT, supaya saya bisa cepat bisa membuat video yang menarik, membuat presentasi yang menarik, supaya kemampuan IT saya ini tambah meningkat lagi, saya nggak minder lagi. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Jadi nanti ini ya Bu Destia, kabar-kabar saya kalau nanti terkait ada Bu Destia ada kemajuan apa nanti kabari saya gitu ya Bu Destia ya. Pasti Bu Umay nanti saya pasti akan memberitahu Bu Umay, kita janjian ketemuan supaya saya juga pengen cerita akhirnya saya ini sudah bisa pakai apa gitu. Oke, Bu. Sama saya perlihatkan ini hasil video saya gitu ya Bu ya, sampai PT saya gitu sama Bu Tunggu Umay. ya Bu ya, jadi nanti kita sempatkan waktu luang lagi untuk Iya. ngobrol-ngobrol begini lagi ya Bu Destia ya. Oke Bu Umay, terima kasih banyak ya Bu Umay Iya. untuk waktu Bu Umay buat saya. Pokoknya jangan bosan ya Bu kalau saya Oh tidak. ini terus ngerepoti Bu Umay untuk Tidak. curhat-curhat. Enggak apa-apa Oke, Bu. saya pamit Iya. Bu Umay kalau begitu. Terima Ya, kasih banyak ya Bu semangat Umay. terus ya Bu Destia Oke ya. Bu, terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Selamat siang Bu Umay. Selamat siang Bu Febri. Iya, tadi Bu Umay sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya ya Bu Umay. Kalau tidak salah tadi sama Bu Desti ya. Iya, Ya. Bu. Nah, saya tadi juga mengamati jalannya coaching yang dilakukan oleh Bu Umay sama Bu Desti ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu Umay. Apa ini yang sudah Bu Umay lakukan saat coaching terkait indikator pengembangan yang ingin dicapai Bu Umay? Ya tadi saya sudah ini ya Bu melakukan proses coaching dengan coach saya Bu Destia, dan di situ selama proses coaching saya itu berusaha untuk melakukan coaching dengan alur tirta, di mana di situ saya sudah menanyakan dari tujuan percakapan hal tersebut, kemudian identifikasi, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Destia sendiri, dan kemudian serta tanggung jawabnya. Terus di situ juga saya berusaha untuk mendengarkan aktif sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian dari pertanyaan tersebut Bu Destia itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu Febri. Ya begitu. Kalau menurut saya memang benar ya apa yang proses coaching yang sudah Bu Umay dan Bu Desti lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Saya setuju Bu Umay. Jadi alur tirtanya tadi memang sudah dilakukan sehingga tadi Bu Umay itu bisa membantu Bu Desti dalam mengidentifikasi masalahnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga Bu Umay itu bisa membantu Bu Desti untuk menemukan rencana tindakan apa yang akan Bu Desti lakukan nantinya untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya nih Bu Umay, pertanyaan yang kedua nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Umay lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan begini ya Bu, saya ingin lebih sebenarnya saya tadi sudah ini ya Bu, berusaha mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, tapi saya ini Bu, masih tetap ada keinginan untuk terus Bu bisa menggali potensi dari coach saya sendiri dan memberikan pertanyaan yang berbobot lagi, dan di situ agar dari coach itu sendiri tuh bisa memunculkan potensi yang sebenarnya dia miliki sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi saya harapannya ini Bu, saya tuh lebih sering melakukan pembiasaan agar saat saya melakukan proses coaching itu yang sesuai dengan alur kita itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu Bu Febri. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik begitu ya Bu Umay. Iya, Bu. Nah, saya rasa cukup sekian kegiatan pra coaching ya yang pasca coaching yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya ya Bu Umay. Terima kasih Bu Febri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.